Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dewi, apa kabarnya hari ini? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Nah, alhamdulillah kabar saya baik sekali, sehat. Ibu gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sampai hari ini sehat di. Baiklah Bu Dewi, pada hari ini kita akan melaksanakan percakapan terobservasi ya Bu Dewi. Nanti sebelum saya melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran Bu Dewi atau sebelum saya melakukan supervisi di dalam kelas. Adapun tujuan yang kita lakukan pada hari ini ya Bu Dewi, kegiatan praobservasi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu Dewi akan lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi ini Bu Dewi? Agar sebelum melakukan proses pembelajaran Ibu Dewi bisa lebih siap dan melakukan kegiatan tersebut sehingga bisa memberikan pembelajaran yang berpihak pada. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu Dewi ya. Pertanyaan pertama saya berdasarkan, rancangan pembelajaran, tujuan apa yang ingin Ibu Dewi capai pada pembelajaran nanti? Iya, Bu. Nanti untuk pada saat proses pembelajaran ada dua tujuan yang ingin saya capai, yaitu yang pertama melalui kegiatan membaca dan juga memperhatikan serta mengamati dan juga menganalisa bahan ajar, siswa nanti mampu membuat pengemasan produk kerajinan berbentuk berbangun datar. Nah, di situ siswa mampu merancang kemasan produk kerajinan, kemudian menunjukkan perilaku yang santun, jujur, percaya diri, dan juga bertanggung jawab. Kemudian tujuan yang kedua yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok, nanti siswa mampu membuat produk kerajinan dari bahan limbah, Bu. Seperti itu. Baik Bu Dewi, jadi ada 2 tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran nanti ya Bu Dewi. Baik, lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu Dewi capai pada pembelajaran nanti? Ya, untuk area pengembangan yang ingin saya capai dari dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan juga keterampilan. Dari aspek pengetahuan, Bu, yang ingin dicapai yaitu siswanya mampu memahami dan juga membaca kondisi pasar kerajinan Nusantara dan juga mancanegara. Kemudian, dari aspek keterampilan yang ingin dicapai yaitu mampu membuat rancangan produk kerajinan Nusantara dan mancanegara sesuai dengan kajian teknologi produksi, kelayakan pasar, serta potensi sumber daya. Baik Bu Dewi ya, jadi 2 area pengembangan yang akan dicapai yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan. Ya, Kemudian saya ingin menanyakan kira-kira dalam rancangan pembelajaran yang Ibu Dewi lakukan, strategi, dan metode apa yang akan Ibu Dewi pakai ya, dalam proses pembelajarannya? baik. Nanti saya akan menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi, Bu, yang mana nanti diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, kemudian saya juga nanti akan membagi kelompok berdasarkan kesiapan belajar, kemudian kemampuan dan keterampilan, serta keaktifan siswa. Kemudian pada pembelajaran prakarya, Bu, saya akan menggunakan eee, model pembelajaran project based learning karena memang pada pelajaran prakarya itu, lebih sering, praktek ya, Bu, sehingga model pembelajaran project based learning itu dianggap cocok pada pelajaran saya. Baik Bu Dewi ya. Jadi berdasarkan penjelasan Ibu Dewi tadi, pembelajarannya menggunakan strategi berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional serta menggunakan model pembelajaran project based learning yang dikatakan lebih cocok nanti ya Ibu Dewi ya. Ya. Lalu kira-kira media pembelajaran apa nanti yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Ya, dalam mata pelajaran prakarya itu, Bu, memang kami juga menggunakan LKPD. Namun pada materi yang nanti, akan kita lakukan supervisi, saya tidak menggunakan LKPD, namun saya menggunakan media video pembelajaran, yang mana video itu ada yang online dan offline.
ketika video offline saya akan menampilkan kepada anak-anak untuk dinonton bersama. Kemudian yang online-nya saya akan memberikan link-link YouTube kepada mereka, Bu, untuk mereka nonton juga secara bersama-sama. Kemudian saya juga melakukan demonstrasi atau langsung mempraktekkan menggunakan model seperti itu. Baik, Bu Dewi, berarti nanti media yang pembelajaran itu adalah video ya, Bu, ya, baik online maupun offline serta praktek langsung ya, Bu Dewi. Ya, Ya, sepertinya menarik nih pembelajaran Bu Dewi yang akan nanti kita lakukan, Bu Dewi lakukan dan akan saya supervisi. Nah, kira-kira kapan nih, Bu, kita bisa melakukan supervisi untuk kegiatan Bu Dewi nanti? ya kita bisa melakukan supervisi di hari Senin, Bu, pukul 8.15 ya setelah upacara. Baik, Bu Dewi, berarti kita sepakati bahwa nanti supervisi akan dilakukan pada hari Senin, tepatnya pukul 8.15. Baik, Bu Dewi, satu lagi pertanyaan sebelum percakapan praobservasi ini diakhiri, kira-kira apa yang ingin Dewi dapatkan dari percakapan pada hari ini? Dari percakapan kita pada hari ini, Bu, saya mendapatkan gambaran bagaimana nanti proses supervisi kita. Sehingga saya bisa mempersiapkan diri dan juga mempersiapkan apa-apa yang saya perlukan untuk mengajar. Sehingga anak-anak nanti tentunya dapat menerima pembelajaran yang maksimal dari saya. Baik, Bu Dewi, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada kegiatan praobservasi ini. Sampai bertemu pada hari Senin ya, Bu Dewi. Ya, baik, Bu, terima kasih banyak ya, Bu, sudah berkenan menjadi observer saya. Sama-sama, Bu Dewi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Ya teman-teman, sebelum kita mulai pada hari ini, mari kita berdoa. Ya, baik, seperti biasanya sebelum kita memasuki materi pelajaran, kita memeriksa dulu keadaan diri dan keadaan kelas kita apakah sudah siap dalam mengikuti proses pelajaran hari ini. Baik, ayo dilihat dulu dirinya apakah sudah rapi, bajunya, kemudian sekelilingnya apakah sudah bersih, bebas sampah. Ayo, belajarnya nyaman. Sudah rapi ya, walaupun tadi pagi sempat hujan tapi kalian tetap semangat ya hari ini ya. Ya, dan kemudian ada yang mau sedikit Ibu sampaikan dulu sebelum kita masuk materi. Kebetulan tadi waktu upacara kelas ini disebutkan ya sebagai kelas yang apa? Kelas yang tidak lengkap. Berarti kalian harus apa? Harus melengkapi. Apa saja yang harus dilengkapi? Kordes, kemudian peta duduk, ya kan? Kemudian apa lagi? Jadwal piket. Ya, kalau bunga sudah ada di luar, nanti tinggal dibagi di dalam juga ya. Oke, baik, jika kalian sudah paham apa yang harus kalian perbaiki dari kesalahan dan kekurangan kelas kalian ya. Nah, baiklah, untuk materi minggu lalu semuanya sudah selesai dan sudah tuntas ya nilainya. Untuk hari ini kita masuk ke materi pengemasan produk kerajinan bahan limbah bangun datar. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu nanti kalian akan mampu membuat rancangan kemasan produk kerajinan Nusantara dan mancanegara sesuai proposal berdasarkan kajian teknologi, produk ergonomik, studi kelayakan pasar, serta potensi sumber daya yang tersedia ya.
Jadi Ibu harapkan ini tidak hanya menjadi pembelajaran di kelas saja, tapi nanti ketika kalian lulus seperti biasanya yang Ibu harapkan dari MAPEL PKWU yaitu prakarya dan kewirausahaan, tentunya itu akan menjadi motivasi untuk kalian nanti apabila sudah lulus dari sekolah ya. Kalian tidak hanya bercita-cita menjadi mahasiswa saja, tapi di luar mahasiswa kalian tentunya juga boleh, sangat boleh untuk sambil berwirausaha ya. Ya, biar kalian lebih fokus dan lebih konsentrasi, seperti yang Ibu lihat sudah ada beberapa orang nih yang lagi nguap karena ngantuk ya. Itu akan mengganggu kefokusan kalian ya dalam belajar, ya nggak Ali? Ya, betul sekali ya. Nah, jadi kita akan melaksanakan atau melakukan teknik stop, di mana nanti kalian akan mengembalikan konsentrasi kalian melalui teknik itu, metode itu ya. Jadi ketika nanti Ibu instruksikan untuk kalian menarik nafas dalam 3 hitungan, kemudian menghembuskan nafas, lalu kita akan melakukan itu beberapa kali hingga nanti kita akan mencapai perasaan yang tenang, kemudian fokus, belajar yang tinggi, maka kita akan tentunya lebih mudah dalam menyerap pelajaran hari ini. Oke, paham dengan instruksi Ibu ya? Baik, mari duduknya yang tegak, kemudian tangannya diletakkan di atas paha masing-masing ya. Pejamkan matanya, kalian harus ingat apa tujuan kalian bersekolah, turun ke sekolah, apa tujuan kalian, kalian ingat orang tua kalian ya. Apa cita-cita kalian? Mari tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut. Tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi tarik nafasnya. 1, 2, 3, hembuskan. Baik, sudah lebih tenang. Silakan boleh dibuka matanya. Dalam materi hari ini tentunya kalian juga akan dibentuk karakter-karakter profil pelajar Pancasilanya ya, walaupun di sini kalian masih menggunakan kurikulum 2013, tapi karakter itu memang harus dibentuk dalam setiap individu ya. Jadi tidak harus yang kurikulum Merdeka saja, tapi kurikulum 2013 juga tetap harus ada pembentukan karakter. Nah, di materi ini nanti kalian juga tentunya akan belajar mandiri, kemudian bergotong royong tentunya karena berkelompok ya. Nah, di situ nanti kalian akan membentuk kelompok serta akan membuat desain kemasan produk kerajinan bahan limbah bangun datar ya. Ya, seperti yang sudah Ibu berikan di grup kelas, grup MAPEL PKWU, sudah ada materi yang Ibu share ya. Karena kita memang menggunakan materi dari berbagai sumber, tidak hanya dari buku yang diberikan oleh perpustakaan ya. Nah, kalian bisa buka di grup, kalian baca materinya. Cukup kalian lihat dulu. Dan juga ini ada juga di sini, tapi dengan HP masing-masing boleh. Apabila tidak ada paket, boleh lihat atau bergabung bersama temannya ya. Oke, baiklah. Kalau begitu silakan kalian bergabung bersama kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan, sesuai dengan keaktifan kalian dan karakter serta gaya belajar kalian masing-masing. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya yang 5-6 orang itu ya. Oke, selanjutnya yaitu jenis bahan kemasan produk kerajinan ya. Nah, jadi ada berbagai macam jenis bahan produk kerajinan. Ada kemasan kertas, kemasan kayu, kemasan plastik, kemasan kain ya. Jadi di sini Ibu bawakan kalian contoh kemasan dari bahan limbah. Jadi kalian tahu limbah kain perca?
Biasanya kalau dari pakaian-pakaian yang sudah robek, yang tidak layak pakai ya, itu bisa dimanfaatkan kembali menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, salah satunya adalah kemasan. Nah, di sini juga ada tote bag yang sudah tidak dipakai. Seperti ini tote bag yang dapat dari hadiah-hadiah biasanya ya. Nah, ini dikombinasikan dengan kain perca, dengan limbah kain perca sehingga kemasan yang berfungsi dan bernilai estetis. Nah, seperti ini. Nah, kalau dari contoh kemasan dari kertas, ini ada dari kertas yang keras ya. Nah, ini dia dari kertas cover juga, kemudian dibentuk menjadi kotak dan dia menjadi kemasan yang sangat cantik. Ya, bisa buat cincin, buat perhiasan, buat apa ya, gift-gift spesial. Biasanya di hari Valentine ya. Sebentar lagi ya mau Valentine ya, Valentine ya. Nah, ini bisa menjadi tempat kemasan yang ada tutupnya. Biasanya bisa buat kemasan permen, ya, atau jajanan-jajanan di atas meja ya. Nah, seperti ini. Boleh kalian mau pegang-pegang, mau lihat-lihat. Ini tuh tidak boleh. Ya, ini dijahit tangan ya. Ini dijahit tangan sehingga di sini keterampilan, ketelitian, dan kerjasama kalian itu sangat diperlukan. Ya. Nah, seperti itu. Boleh bergantian dilihat dengan kelompok yang lainnya. Nah, setelah kalian memahami tentang contoh yang Ibu berikan, sekarang mari setiap kelompok membuat desain kemasan, boleh dari bahan apa saja selagi itu adalah limbah, termasuk dalam kategori limbah ya. Boleh karena kalian ada 5 dan 6 orang dalam satu kelompok, sehingga kalian cukup menyepakati 2 desain saja. Nah, di sini kerjasama, toleransi, kemudian gotong royong sangat diperlukan ya. Jadi kalian menyepakati hanya berapa desain? 2 desain saja. Silakan kalian membuat desain di satu kertas, depan dan belakangnya. Cukup 1 lembar kertas saja setiap kelompok. Oke, silakan masing-masing kelompok menyepakati desainnya ya yang akan dibuat. Mana coba lihat kelompok ini. Itu dari apa? Bahannya? Oh, dari karton. Kemudian Dibuat mirip punya ibu tadi yang kotak. Dibungkus apa? Ya, kalau ini desainnya apa? Tote bag. Yang ini Bu, Itu bikin apa? tas lempang tapi dari kain perca. Kain percanya ada gambaran yang warnanya seperti apa atau motifnya seperti apa? daun. Pokoknya kain yang ada gitu ya. Nanti dikasih motif jauh. Mau motif daun. Oh gitu. Terus yang desain kedua? Nah ini Bu, jelas. Ini kalau dia punya. Ya, itu apa? Paper bag ya. Berarti dari kertas bekas ya, dari karton. Kemudian talinya mau dari kertas juga atau dari tali apa itu namanya? Tali goni ya. Oke. Kemudian yang kedua, desainnya apa? Apa tuh? Dari botol, tutup botol. Oh, tutup botol. Ya, boleh. Ya, ini adalah beberapa desain terbaik dari kelompok kalian masing-masing, sudah Ibu lihat ya. Ini untuk kelompok Okta ya. Okta membuat kemasan dari limbah kayu. Membuat tas seperti box. Kemudian dari kelompoknya Randi, ini ada membuat paper bag ya Randi ya. Kemudian talinya dari tali goni. Nah, ini juga bagus sekali, pemanfaatan limbah yang baik. Kemudian ini ada dari Muti, membuat tote bag dari bahannya apa nanti? Kertas. Kanvas. Oh, berarti dari limbah kain ya. Limbah kain kemudian dicat biasanya ya, dicat atau juga boleh menggunakan potongan-potongan kain perca yang dibentuk karakter sesuai dengan yang diinginkan ya. Baiklah seluruh siswa, mohon perhatiannya, berarti ini kalian sudah selesai ya untuk tugas membuat desain. Nah, jadi
dari desain yang dibuat ini sudah bagus-bagus sekali. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Jadi berarti kalian paham ya untuk pembelajaran hari ini, karena kalian sudah mencapai tujuan yang kita inginkan ya, yang tadi Ibu jelaskan di awal pembelajaran. Baiklah, Ibu mau tanya nih sedikit ya, untuk mengetahui apakah benar memang kalian sudah paham atau belum. Ada nggak yang bisa jawab apa sih fungsi kemasan? Ya, Okta? Untuk fungsi kemasan itu yang pertama sebagai identitas dari produk tersebut, terus menjaga keamanan produk, menambah daya tarik dari pembeli, terus untuk keawetan produk itu juga. Oke, betul sekali. Terima kasih Okta. Beri tepuk tangan untuk Okta. Dan pertanyaan selanjutnya apa ya? Coba tolong siapa yang bisa menjawab? Apa saja bahan dalam pembuatan pengemasan limbah? Siapa yang bisa jawab? Iya, Chelsea. Untuk bahan dalam pembuatan kemasan itu ada Plastik, ada kemudian kertas, ada kayu, sama yang terakhir ada dari kayu. Kayu dan kain. Oke, benar sekali. Tepuk tangan untuk Chelsea. Baik ya, berarti tujuan pembelajaran hari ini benar-benar tercapai semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi kalian memahami apa itu kemasan, fungsinya, manfaatnya, bahan-bahannya ya dengan sangat baik. Baiklah. Terima kasih untuk proses pembelajaran pada hari ini yang kalian lakukan dengan sangat semangat dan juga sangat antusias ya. Semoga di pelajaran-pelajaran selanjutnya nanti kalian juga mempertahankan proses belajar yang seperti ini ya. Nah, jangan hanya pada pelajaran Ibu aja, tapi pada semua mata pelajaran. Kalian harus fokus, semangat, dan juga harus antusias terhadap materi yang diberikan oleh seluruh guru ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kalian. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan menutup dengan doa ya. Silakan pimpin kembali doa penutupnya Ketua Kelas. Teman-teman, mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Ya, Ibu ingatkan sekali lagi untuk tugasnya minggu depan jangan lupa membawa apa? Membawa alat dan bahan karena kita akan praktek membuat desain yang sudah kalian rancang pada pagi hari ini ya. Ya, baiklah Ibu akhiri pelajaran hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ritna Damayanti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada hari ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi bersama dengan Ibu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dewi? Alhamdulillah Bu Ritna, kabarnya sehat sekali, baik sekali, bahagia sekali. Alhamdulillah. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan kegiatan yang telah kita lakukan kemarin ya Ibu Dewi, terkait dengan kegiatan supervisi kita. Dan pada saat ini setelah kita melakukan kegiatan supervisi, kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Dari kegiatan supervisi kemarin Bu Dewi, adakah hal-hal baik dalam pembelajaran yang telah Ibu Dewi lakukan? Ya Bu Ritna, tentunya ada hal-hal baik yang telah saya lakukan dalam proses pembelajaran saya kemarin ya, di antaranya yaitu proses pembelajaran saya kemarin itu mampu meningkatkan keaktifan siswa-siswa ya Bu Ritna ya, seperti yang Ibu lihat kemarin, anak-anak sangat aktif sekali dalam proses pembelajaran karena proses pembelajarannya itu kan berkelompok ya Bu, dan juga karena media yang saya gunakan itu sangat interaktif dan juga yang sesuai dengan zaman now lah, seperti itu ya Bu Ritna. Jadi anak-anak memang terbangun sekali keaktifannya, dan juga tentunya anak-anak di situ terbangun karakter profil pelajar Pancasilanya karena mereka juga selain tugas mandiri ada juga tugas kelompok.
Ya, baik Bu Dewi. Kemudian pertanyaan saya ketika proses pembelajaran yang menarik kemarin, ketika terkait dengan skala, kira-kira Bu Dewi memberikan nilai berapa dari 0 sampai 10 Bu Dewi? Kalau menurut saya ya Bu, mungkin saya akan memberi, nilai 8 sampai 9 nih Bu untuk proses pembelajaran saya. Ya, baik Bu Dewi. Kemudian kira-kira dari proses pembelajaran yang Ibu Dewi lakukan kemarin, apa yang perlu ditingkatkan? Sepertinya yang perlu ditingkatkan itu adalah bagaimana cara agar saya dapat lebih membangun, anak-anak agar bisa lebih kreatif dan inovatif dalam, memunculkan ide mereka. Karena kan memang pembelajaran saya adalah pembelajaran yang membutuhkan memang kreativitas, Bu, ya. Nah, dan kemarin itu pembelajarannya tentang pembuatan desain, sehingga saya harus membangun bagaimana siswa lebih kreatif dan inovatif serta, mencari ide yang lebih baru dalam merancang desain. Oh, ya, baik Bu Dewi. Artinya Bu Dewi harus mendorong lagi ya kreativitas siswa dalam mendesain berbagai macam produk ya yang nanti pasarnya bisa sampai ke pasar bahkan ke internasional kalau Mancanegara, mungkin ya benar Mbak ya. Iya. Lalu kemudian kira-kira apa rencana Ibu Dewi ke depan terkait dengan pembelajaran yang nanti akan bisa meng-cover seluruh kebutuhan murid di kelas Bu Dewi? Ya, tentunya, rencana saya tetap, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi nih Bu, dan juga pembelajaran yang, eee, sosial emosional karena memang, itu dibutuhkan dalam meng-cover seluruh kebutuhan murid ya Bu ya, karena memang anak-anak ini berbeda-beda kebutuhannya dan juga karakter serta gaya belajarnya. Ya, artinya Ibu Dewi akan kembali menguatkan RPP yang berdiferensiasi dan proses pembelajaran sosial emosional. Ya, betul. Ya, kemudian kapan akan melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional? Ya, tentunya dalam proses pembelajaran itu kita juga sebagai guru harus mempersiapkan segala sesuatunya ya Bu, dan juga di sini saya tentunya harus menyiapkan terlebih dahulu RPP-nya. Di mana RPP itu yang tentunya harus berdiferensiasi dan ada di situ sosial emosionalnya. Baik Bu Dewi. Lalu eh, komitmen Bu Dewi dalam proses pembelajaran itu seperti apa ya Bu Dewi? Untuk komitmen, tentunya saya harus terus menerapkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga saya terus harus membangun karakter siswa nih Bu yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila karena melalui pembelajaran ini tentunya kita juga membentuk karakter siswa ya Bu ya. Bagaimana nantinya mereka juga dapat menerapkan apa yang mereka dapat di sekolah di kehidupan mereka selanjutnya, seperti itu, Bu. Nah, dan juga kita, bisa mendorong siswa sehingga mereka memiliki motivasi dalam hidupnya untuk nanti di kehidupan selanjutnya. Baik Bu Dewi ya. Jadi upaya kita sebagai guru untuk proses pembelajaran yang berpihak kepada siswa harus kita lakukan ya Bu Dewi ya. Sehingga semoga kita dilancarkan dalam melaksanakan tugas kita sebagai guru. Ya demikian Bu Dewi percakapan pasca observasi kita pada hari ini. Terima kasih sudah mau melakukan percakapan dengan saya. Dan mohon maaf kalau mengganggu waktunya ya Bu Dewi. Saya akhiri ya Bu Dewi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Rifna. Iya.